kekuatan untuk memutari sumbu Z ini, IX arah IZ-nya maksudnya. Jadi sumbu kuat itu sumbu Z, sementara sumbu lemah sumbu Y. Nah, sumbu lemah itu maksudnya ke arah kanan kirinya, sumbu Z ke arah atas bawahnya. Jadi teman-teman kalau masih bingung itu coba diresapi dulu aja supaya ngerti. Jadi ini kalau bentuknya seperti ini, sumbu Y adalah sumbu lemah dan sumbu Z adalah sumbu kuat. Jadi bisa disebut Z atau X, terserah. Kemudian determine the maximum compressive load atau PCR that the column can support. Kemudian safety faktornya di sini ditentukan 2,5. Kemudian in your analysis consider the possibility of that buckling over okay. Says of the column. Assume that okay. Modulus elastisitas baja standar 29.000 KSI. Kemudian sigma Y-nya 36 KSI. Nah ini, kalau di lateral kalau di bracing seperti ini, maka kita harus ngecek sumbu lemahnya itu, kekuatan lemahnya itu di mana. Ini hujan deras sekali ya, agak bising. Suara saya masih bisa didengarkan? Dengar, Pak. Masih bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Agak bising. Nah, seumpama dia tanpa pengaku, maka sudah pasti arah backlengnya ke arah sumbu lemah. Seumpama tanpa pengaku, sudah pasti ke arah sumbu lemah. Tapi karena di sumbu lemahnya sekarang dikasih pengaku seperti ini gambarnya maksudnya ini, secara simbolis saya gambar seperti ini. Karena di sumbu lemahnya dikasih pengaku, bisa jadi arah backlengnya arah sumbu kuat, bisa jadi. Kita cek nanti. Karena ke arah sumbu kuatnya tidak ada pengaku ya ini. Jadi tidak ada pengaku ke arah sini. Ke arah sini nggak ada. Sehingga bisa jadi sumbu lemahnya nanti ke arah sumbu kuat. Jadi kita cek satu-satu. Kalau kemarin, mungkin di tugas kemarin atau di materi kemarin I yang dipakai kan IY saja. Yang dipakai. Nah sekarang kita hitung dua-duanya. Kita pakai IX, kita pakai IY juga. Nanti kita pilih yang paling kritis. I itu jari-jari girasi yang kemarin akar I per A itu. Jadi kalau di sini, kalau soalnya pakai pengaku, kita nanti bandingkan IY sama IX-nya, dipakai semua, nanti dicari PCR yang paling kritis. Nah ini, if the column were supported only at its ends, then buckling about the weak axis would be anticipated. However, additional lateral support is provided, so the effect line with respect to the backing. Oke. Jadi intinya seperti tadi. Kalau dikasih dikasih bracing di sumbu lemah, bisa jadi sumbu kuatnya sekarang yang lemah, bisa jadi. Maka di perhitungan kita perhitungkan dua-duanya. Jadi seperti ini. The following section properties can be obtained from Appendix B. Oke, ini bisa dicari di tabel baja kalau untuk profil Indonesia. IZ-nya segini, dikasih IY-nya segini. Dikasih dua-duanya. IY kan yang sumbu lemah. Kemudian RZ dikasih, di sini R ya, saya tadi bilangnya I kecil, sama saja. RZ dapatnya ini, RY dapatnya ini. Oke, jadi seperti tadi, seperti yang saya bilang, kalau soalnya ada lateral support bracing-nya, kita hitung PCR ke arah dua-duanya. Jadi ini pertama, buckling about the strong axis. Nah ini, PCR untuk strong axis, untuk sumbu kuat dihitung. P kuadrat E IZ. Nah sekarang pakai IZ ya, untuk yang sumbu kuat. Pakai IZ per KL kuadrat Z. Nah, sekarang ini yang penting dicermati untuk L-nya. Untuk L-nya, ini untuk sumbu kuat.
Sekali lagi judulnya Buckling About the Strong Axis. Di sumbu kuat L-nya masih utuh. Teman-teman lihat sumbu kuatnya L-nya masih utuh. Karena di sumbu kuat tidak ada pengakunya di tengah bentang. Tidak ada seperti ini. Jadi L-nya masih utuh di sumbu kuat. Jadi L-nya pakai 35 feet. Ini K-nya. Ini L-nya ya ini. Ini kebalik. Ini KL, di sini LK. Ini K-nya. Oh, sorry. KL dus. K kali L. Karena K-nya kan 1. K-nya sama dengan 1. Soalnya perletakannya sendi-sendi. Sehingga K-nya 1. Seperti di kuliah kemarin. KL kuadrat Z. Ini 12 in per feet. Bentar, 12 in per feet ini dari mana ya? Ada ide ini apa? Mungkin 12. untuk mengganti satuannya, Pak. Oke. Jadi inch ya? Oh ya, sorry. Iya, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Jadi ini untuk mengganti satuan dari feet ke inch. Saya kira 1/12 atau apa. Oke, jadi ini cuma untuk mengubah satuannya. Kalau bisa teman-teman mengubah satuannya di luar saja ya, daripada dimasukin rumus yang koreksi agak bingung. Jadi ini untuk merubah satuan saja, nggak usah dicari apa itu. Kemudian K-nya sama dengan 1 karena sendi-sendi. Jadi PCR satunya ketemunya 134. Oke. Although we are not required to determine PCR, okay, it is instructive to calculate the actuated slender ratio for buckling about the strong axis. Jadi karena ini kolomnya kolom langsing, ada koreksi juga untuk KL per R-nya. Slender ratio, oke, kita disuruh nyimpan dulu saja. KL per R-nya kita hitung, K kali L per R yaitu slender ratio. Kita lihat nanti apakah angka ini dibutuhkan atau enggak. Oke, kemudian kita lihat buckling about the weak axis. Buckling di sumbu lemahnya. Jadi sama, rumusnya sama, PCR, P kuadrat, E, IY, sekarang sumbu aksis kan E, IY-nya. Nah, K-nya sama, 1, L-nya. L-nya di sumbu lemahnya, sekarang tinggal setengahnya karena dikasih lateral bracing. Lateral bracing. Sehingga L-nya tinggal setengah. Kalau kita hitung PCR-nya 118 kips. Ternyata masih lebih kecil daripada PCR 1. PCR di sumbu lemahnya ternyata lebih kecil. Tapi kita lihat dulu. Kemudian the effective slenderness ratio segini. KL per R-nya segini. Tidak ada satuannya karena L inch per inch. Jadi tidak ada satuan. Kemudian ternyata the critical load for the column is smaller of the two load values. PCR-nya sedang 118. Oh, ternyata sudah selesai ya? Oh, belum. Oke, kita lihat dulu. Jadi PCR yang dipakai adalah yang 118, yang lebih kecil antara PCR 1 dan PCR 2. Oke. Kemudian the critical load equation is valid only if the stress in the column remain elastic. Oke. However, therefore, the critical buckling stress must be compared with the proportional limit of the materials. Oke. Nah, kemudian critical load di hasil perhitungan ini hanya valid jika kolomnya dalam keadaan elastis. Jika FY-nya masih di bawah, jika tegangannya masih di bawah FY. Jadi, maka dari itu critical buckling, tegangan critical harus di compare dengan proportional limit of the material. Kemudian untuk batang baja, the proportional limit is equal to the yield stress, sigma Y tadi.
The critical buckling stress will be computed with the use of the larger of the two effective slenderness ratio. Oke, jadi kita sekarang ngitung sigma CR. Sigma kritik P kuadrat kali E per KL per R. Nah, KL per R-nya kita gunakan yang ini, yang terbesar. Antara KL per R di sumbu lemah dan sumbu kuat. Kalau sumbu kuatnya kan 122,8 sumbu kuatnya. Sumbu lemahnya ini 130,4. Nah, kita pakai yang terbesar 130,4 untuk KL per R-nya. Jadi sigma CR P kuadrat kali E per KL per R kuadrat. Jadinya Pi kuadrat kali 29.000, E-nya 29.000 per 130,4. Kita cari yang terbesar. Sama dengan segini. Oke, ternyata masih kurang dari tegangan izinnya. Jadi oke. Oke. Kemudian setelah itu kita mempertimbangkan safety faktornya, yaitu 2,5. Akhirnya the allowable axial load berarti PLO sama dengan 108 kips. Oke, sebentar. Ini 118-nya. Oh, nih, ya ini. PLO sama dengan PCR per safety factor. PCR yang digunakan adalah P yang paling rendah, yaitu antara 118 dan 134. Jadi yang dipakai yang paling rendah. Maka PCR per SF sama dengan 118 per 2,5 sama dengan 47,5. Oke, jadi kalau untuk batang panjang, kita harus cek juga sigma CR-nya. Ini sigma CR-nya. Sigma CR sama dengan Pi kuadrat kali E per KL per R kuadrat. Sama dengan Pi kuadrat kali 29.000 per 130,4 sama dengan 16,83 KSI sigma CR-nya. Ini oke karena dia lebih kurang dari FY-nya. FY-nya kan 36 KSI. Kalau di soalnya ditentukan 36 KSI. Ini. Oke, silakan diamati dulu. Barangkali ada pertanyaan. Isi, Pak. Ya, silakan Mas Imam. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kenapa kok pakai yang kecil ya, Pak? Apanya sih? Yang mana? PCR-nya? Ya, PCR-nya, Pak. Ya. Kalau misal Masnya punya batang, ke arah X kemampuannya 1 ton, ke arah Y kemampuannya 2 ton. Berarti maksimal yang boleh dibebani berapa, Mas? Maksimal pembebanannya. Umpama punya batang kayu seperti ini, Mas ya, Mas Imam? Iya, Pak. Ya. Waktu Mas Imam ngitung kekuatan arah, bukan arah X ya, kekuatan sumbu X ketemunya 2 ton misal. Kemudian kekuatan sumbu Y kekuatannya 1 ton ternyata. Berarti batang ini maksimal harus dibebani berapa, Mas? 1, Pak. 1. Kalau dibebani 2 ton gimana? Ke arah Y-nya Ya. udah hancur kan? Iya, karena Y-nya udah hancur, Pak. Ya berarti ya sama seperti itu, Mas. Oh, Kan dicari yang terkecil. iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi kalau slenderness ratio tadi dipilih yang terbesar karena dia lebih kritis terhadap sigma CR-nya. Kalau dia kan di bawah, dipilih yang terbesar. Kalau efektif slenderness ratio-nya. Ada lagi? Oke, 1 menit. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Mbak Karina? Ya, Pak. Itu tadi RZ sama RY-nya itu dari mana ya, Pak? RZ sama RY bisa lihat tabel, bisa hitung sendiri. Itu yang kalau di kemarin I atau R ya, itunya apa simbolnya? Kalau di PR kemarin atau di soal kemarin, R juga bukan?
Kalau nggak salah kemarin pakai I kecil itu. I kecil ya, yaitu sama, I kecil sama R kecil sama. Kita lihat di contoh soal kemarin, coba dicek. Di sini R, pakai R gitu, Mbak. Oh ya. Kalau saya biasa Oh, iya. pakai I kecil, sama saja. I kecil atau R sama saja. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada nanti langsung interupsi saja. Kita kuliah paling 10 menit lagi selesai. Materinya tinggal sedikit. Jadi teman-teman, yang penting teman-teman, kalau kita lihat adalah bisa mengerti propertiesnya ini. Propertiesnya. Kalau rumusnya kan gampang. Jadi X, Y-nya berapa. Propertiesnya ternyata bisa divariasi. Misalnya profilnya saya buat begini, teman-teman kan harus ngitung. Kalau ngitung manual bisa ya bagus. Pakai AutoCAD juga sebenarnya juga cepat. Kan ngitung inersia arah I, inersia arah E kan cepat. Bisa saja profilnya bikin double seperti kemarin. Bisa saja profilnya siku terus di double, siku kanan, siku kiri. Kalau pakai AutoCAD kan gampang ngitung inersianya. Yang penting kan inersianya. Oke, saya lanjut. Contoh soal 16.4. Oke, sekarang divariasi lagi. Kolomnya bentuknya terjepit di bawah. Jepit di bawah, kemudian di atas dikasih lateral bracing. Ini ada bracing di sini. Arah sumbu lemahnya. Kalau kita lihat kan sumbu lemah. Kalau kita zoom, arahnya di sini. Sumbu lemahnya. Di sini dan di sini secara simbolik. A structural steel shape seperti ini is used as a column with an actual L sama dengan 9 meter. Lengthnya 9 meter. Oke, jadi teman-teman kalau lihat, kalau profilnya profil Amerika, teman-teman bisa lihat appendix di buku ini. Tapi kalau teman-teman WF-nya WF Indonesia, teman-teman bisa lihat tabel baja yang sampulnya biru itu. Teman-teman apa sudah punya tabel baja? Belum, Pak. Oke. Ini sebenarnya saya kasih tabel baja. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi untuk WF misalnya bisa dilihat di sini. Atau kalau mau yang hitung sendiri. Baik, tak share saja ini. Karena saya seharusnya ngasih tahu di awal kuliah. Supaya teman-teman bisa beli. Jadi teman-teman jangan di-share di publik ya. Ini seharusnya beli. Tapi karena saya lupa ngasih tahu ya tak share aja. Untuk kalangan sendiri. Jangan sampai di fotokopi dijual. Oke, sudah saya kirim. Bisa dicari misal WF Indonesia itu yang satuannya milimeter, pokoknya itu punyanya Indonesia. Ini di Gramedia banyak kalau mau versi yang lebih bersih. Oke. Ini masih satuan inch, satuan Amerika. Nah ini yang satuan Indonesia, misalnya WF 900, 300, 800, 300, dan sebagainya. Ini misalnya WF 350-175, itu maksudnya nanti ada gambarnya Pak, 350
di atas mungkin, atau di pinggir nggak ikut ke fotokopi. Jadi 350/175 itu maksudnya ini. Kesininya 350, tingginya 350, ininya 175. Kemudian ada beberapa tipe 350/175, kemudian ketebalannya T1 T2-nya. Ada yang tipe 7x711, ada yang tipe 69. Itu maksudnya T yang pertama adalah ketebalan ininya, ketebalan badannya, T1-nya. Kemudian T2-nya adalah ketebalan ini. Tapi di buku ini ada kok, ada penjelasannya. T1, T2 mana itu ada penjelasannya di awal-awal. Oke, kembali lagi di buku Philippot. Oke, masih 20 menit baterainya. Jadi panjangnya 9 meter. The column is fixed at base A, dijepit di base A. Base A. Lateral support is provided to the column, so deflection in the XYZ plane is restrained at the upper end. Jadi lateral support ditaruh di atas sendiri. Oke. Nah, berarti lateral supportnya cuma mengekang ke arah sumbu lemahnya. Dia tetap free ke arah kanan kiri, ke arah sana sininya kan tetap free, tetap bebas. Karena nggak ada supportnya. Kalau dua-duanya ada supportnya, jadinya kan sendi jadinya. Oke, determine the critical buckling load. Disuruh ngitung PCR-nya of the column. Assume that E 200.000 MPa and sigma Y 250 MPa. Ini satuannya satuan meter milimeter internasional. Jadi, although the actual length of the column is 9 meter, the different and condition with respect to the strong and weak axis of the case mark different effective length for the two direction. Oke. Jadi effective length-nya untuk sumbu lemah dan sumbu kuatnya beda, seperti kasus yang tadi. Kita harus ngitung dua-duanya. Kemudian kita kumpulkan dulu propertiesnya. I arah Z-nya berapa, I sumbu kuatnya, RZ berapa, I arah sumbu lemah, I-nya berapa, RY-nya berapa. Oke. Kemudian kita hitung dulu buckling ke arah sumbu kuatnya. Jadi ke arah sumbu kuatnya, L-nya tetap 9 meter. Nah, karena ini jepit bebas, K-nya 2 ya. Kalau sendi-sendi, jadi teman-teman paling ketemunya ya 2 kasus ini. Sendi-sendi K-nya 1. Kalau jepit bebas, K-nya sampean 2. Mungkin sepertinya di PowerPoint kemarin ada nggak nilai K tiap perletakan? Ada ya? Kalau kita lihat ke PowerPoint. Nggak ada ya nilai K. Nilai K berbagai perletakan. Coba kita lihat ke atas. Nah ini. Kalau nggak ada, lihat ini ya. Gambar 16.7. Kalau sendi-sendi, pin-pin kalem, K-nya sama dengan 1. Kalau fix pin, jadi jepit, sendi, K-nya 0,7. Kalau jepit-jepit, K-nya 0,5. Kalau jepit, bebas, K-nya 2. Jadi ini di bukunya masing-masing kan ada. Saya cas dulu. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Tinggal dilihat saja sebenarnya. Untuk nilai K, masing-masing perletakan.
Oke, kembali lagi ke soal 16.4. Nah ini. Sekarang K-nya sama dengan 2 karena jepit bebas. Yang atas kan bebas. Nah ini ke arah sumbu kuat, kita hitung PCR-nya. PCR-nya kita hitung, P kuadrat EIZ, tinggal masukin. I-nya pakai I sumbu kuat, tentunya IZ atau IX, tergantung penamaannya. Dapatnya sekian 780 kN. Kemudian kita hitung slenderness rasionya, KL per R. R-nya RZ. Oke, dapatnya segini, kita simpan. Sudah determine the critical. Ini enggak ada safety factor-nya. Coba aja kita lanjut saja. Kemudian buckling about the weak axis. Nah ini alternatively the column could buckle in this case. Oke. Nah ini di weak axis ininya kan berperilaku sebagai sendi karena dia dikekang, nggak bisa bergerak ke arah sana, nggak bisa bergerak ke sini, nggak bisa. Jadi ya untuk sumbu lemahnya titik ini berperilaku sebagai sendi. Hanya ke sumbu lemah ya, tapi sehingga perletakannya akhirnya jepit sendi. Jepit sendi berarti kalau kita lihat gambar tadi, K-nya sama dengan 0,7. Fix pin, jepit sendiri, gambarnya ini jepit, ininya sendi. K-nya sama dengan 0,7. Oke, untuk sumbu lemahnya K sama dengan 0,7. 0,7 kali 9 kali 1 mm per meter hanya untuk konversi. Jadi teman-teman jangan bingung ini. Ini hanya untuk konversi. Tapi konversinya di dalam rumus. Jadi terlihat mengganggu sedikit. Kemudian kita lihat sumbu kuatnya, ternyata PCR-nya dapatnya 915. Lebih kuat. Jadi yang dipilih nanti yang paling kecil. Kemudian efektif slenderness rasionya 127,8 untuk sumbu kuatnya. Kemudian jawabannya, jadi the critical load for the column is smaller of the two load values. Jadi antara PCR 2 dan PCR 1 dicari yang terkecil yaitu 780. Oke. Oke, kemudian the critical load kita cari critical buckling stress will be compute with the use of the larger. Jadi kalau untuk ngitung critical buckling stress, kita pilih yang terbesar antara yang 1, yang 2, dan yang 1 ini. 138, 127. Berarti kita pilih yang 138. Maka sigma CR-nya B kuadrat kali E per 138. B kuadrat 200.000 per 138. Dan ternyata ininya lebih kecil dari FY, maka oke. Jadi karena critical buckling stress 102 lebih kurang dari 250, maka the critical load calculation are valid. Jadi batang aksialnya atau kolom ini masih dalam keadaan elastis, belum leleh. Oke, saya kira cukup untuk ini. Jadi teman-teman tinggal kuis terakhir ya. Terserah teman-teman mau minggu depan atau terserah mau Senin atau Rebunya. Gimana teman-teman? Senin atau Rebu? Yang mungkin yang paling sedikit bebannya di harinya. Kuisnya hanya ini saja, hanya kolom saja, batang tekan saja. Ya sampai ini saja yang dibahas, sampai contoh soal 16.4 saja. Oke, nanti saya tunggu saja melalui PIC kelasnya. Kalau nggak ada WhatsApp, berarti saya anggap Senin ya. Kalau nggak ada info lagi, saya anggap Senin. Kalau nggak ada permintaan dari teman-teman. Baik, ada pertanyaan? Iya, Pak. Ya, Mas Imam. Saya izin bertanya PR. Ya,
Saya masih bingung. Oh iya, untuk PR silakan Mas. Ya Pak, memastikan ya Pak. Ya, coba kalau mau di-share Mas, kalau mau. Saya masih belum ya Pak. Mau Ya, nggak apa-apa. Gimana? bentar ya Pak. Tapi scan dulu. Diapain dulu Mas? Scan. Oh iya, di foto aja dah. Ya, Ya. di foto pakai HP, kemudian di-share. Yang lain barangkali ada pertanyaan seputar ini sambil menunggu Mas Imam. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Rehan. Pak, untuk latar bracingnya tuh tahu kalau sendi sama cepet tuh dari mana ya, Pak? Soalnya kalau Oke. dilihat dari gambarnya kok kayaknya sama. Sama kayak mana? Seperti yang mana? Misal Misal yang lagi kita bahas ini. ini, ya. Iya. Ya, bawakan jepit Mas. Sudah jelas. Iya. Ini kan jepit. Kalau nggak jelas nanti saya tulis kok pertakannya. Ini kan jepit. Kemudian nah ini kan ada arah sumbu kuat ya Mas ke sini. Ini sumbu kuat, ke sana sumbu lemah, betul? Iya, Pak. Yang arah 2 sumbu lemah, arah 1 sumbu kuat. Ke arah 1 kan nggak dikekang ke sini, nggak ada kekangan Mas ya? Nggak ada kekangan. Nggak ada kan ya? Iya, Pak. Maka ke arah 1 dia nggak punya perletakan, dia bebas. Ke arah sumbu kuatnya bebas. Bisa goyang-goyang seperti ini ke arah sumbu kuatnya. Oh iya, Pak. Ya, kalau ke arah sumbu lemahnya dia dikekang, dia nggak bisa goyang-goyang ke arah sumbu lemahnya. Soalnya ada kekangan ini. Dilihat saja arah kekangannya. Jadi ini berarti ke arah ini sendi kan, berperilaku sebagai sendi. Oh iya, Pak. Ya, kecuali kekangan itu normalnya dianggap sendi Mas, memang. Kecuali gambarnya seperti ini, kokoh seperti ini, ada pengakunya itu mungkin bisa dianggap jepit, tapi sangat hampir nggak pernah lah. Jadi kekangan memang berperilaku sebagai sendi saja, ke arah sumbu yang dikekang, bukan ke arah dua-duanya, ke arah yang dikekang saja. Kalau mau ke arah dua-duanya, berarti harus ada gambar seperti ininya Mas. Akhirnya kan jadi jepit semua. Gitu Mas Rehan. Ada lagi? Ada yang perlu lagi? Oke. Oke, Mas Imam, tadi apa sudah? Mas Imam Rabbani. Bentar Pak, masih ngitung sedikit bentar. Oke, yang lain silahkan. Seperti tadi juga melanjut pertanyaannya Mas Rehan, misalnya gambar contoh 16.3 ini. 16.3 pengekangnya juga ke arah sumbu lemah tok, tapi di tengah, ke arah sumbu lemah, dikekang, berarti kalau ini L-nya tinggal segini. Karena dia perletakannya udah ada sebenarnya, tapi di tengah ditambahi pengekang. Jadi pengekangnya mengurangi panjang L-nya, ke arah sumbu lemahnya saja. Tapi ke arah sumbu kuatnya, L-nya tetap utuh. Ke arah sumbu kuat, nanti lendutannya seperti ini. Ke arah sumbu kuat. Tapi ke arah sumbu lemah, karena dikekang, lendutannya seperti ini. Jadi L-nya hanya ini. L. Ke arah sumbu lemah, LY-nya. Kalau LX-nya masih utuh. LX-nya masih dari atas sampai bawah. Jadi Pak, ini saya nggak sampai selesai nggak apa-apa, cuma caranya. Ya nggak apa-apa. Silakan, saya multiple. Oke. Sudah Mas Imam? Bentar Pak.
Oke, yang lain kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh live silahkan. Jadi kalau nggak ada yang kontak ke saya, kuisnya Senin saja. Tapi kalau ada yang minta Rabu saja atau Senin depannya lagi nggak masalah. Karena materinya memang sudah selesai. Oke. Oke, Senin saja. Terima kasih, Pak. Oke. Betul. Oke, sudah. Nah, ini saya tinjau dari sumbu X sama Y dulu, Pak. Kan Bentar. soalnya kan Sumbu ya, XY maksudnya gimana? Sumbu Sumbu- XY cross sumbu sectionnya X atau dan sumbu Y. iya, oke. Keseimbangannya maksudnya, Mas. Ya, keseimbangannya, Pak. Ya. Untuk Jadi mencari ya, T2-nya, Pak. ya, Kan soalnya kan disuruh nyari batang yang tekan doang ya, Pak. ya, bahkan tekan saja. Ya, dan ketemu T2-nya ketemu 186,6,67. Ya, Terus saya oke. masukin ke rumus Itu PCR apa? sama dengan Newton atau apa? satuannya lupa, Pak. Nah. Kg per milimeter, Pak. Satuan kok kg per milimeter? Benar-benar. Force loh itu. Newton, Force. Pak. Ya, Newton. Newton, terus tak masukkan ke rumus PCR sama dengan Harus 3 kali dari itu. Ya. Ya, PLO dikalikan PS. Safety factor-nya. Ya. Ya, ketemu 5.600,005. Oke. Oke. Terus saya masukkan, terus saya apa itu nyari inersianya, Pak. Dari sini nyari inersianya, terus inersia yang dibutuhkan. ya inersia dibutuhkan, terus saya nyari B-nya ketemu, Pak. Itu gitu sih, Pak. Kan rumusnya kan super 12. Ya, betul. Ya, betul. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Hanya kan juga ditentuin sendiri kan? Iya, hanya. Ya, bisa B-nya, bisa hanya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin stop share, Pak. Ya. Nggak ada pertanyaan berarti Mas Imam. Memastikan, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya.